Yang jauh laut berarti gemengkeun pedik boh. Nah, ini luar biasa. Yang jauh belang berarti gemebruh bacut. Yang nam kebun berarti geme bobo kaya bacut. Yang kenyan tagai. Jadi tidak ada sebuah sistem pendanaan khusus. Yang ada apa? Pena yang lebih dari wali siswa yang belajarnya gejuk ke Tengku. Di Tengku pi hanak leke. Nujuk pijeun, han nujuk pi hanjit kira-kira munanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Gesi, tu haput tu halapan imum si pabanduma peratur gampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial jamaah masjid yang subuh yang mulia ini di Jumat yang berkah ini kita isi dengan tausiah yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Jamaah rahimakumullah, judul nasihat kita hari ini adalah menjadi yang terbaik bersama Al-Quran. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ayat yang kita bacakan tadi Allah menyuruh kita warattilil Qur'ana tartila. Allah mengajak kita, Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Para ulama memberikan makna tartil adalah memberikan, menempatkan, mengucapkan kalimat dan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran pada tempatnya. Apakah makharijul hurufnya, apakah sifatul hurufnya, ataupun tajwidnya dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ternyata ketika Allah mengajak kita membaca Al-Quran dengan tartil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang yang bersama Al-Quran mereka adalah orang yang terbaik. Saya ulang kalimatnya, mereka yang bersama Al-Quran adalah orang yang terbaik. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada dua model orang terbaik yang bersama Al-Quran. Yang pertama siapa? Man ta'allama Al-Quran, orang yang mau, yang bersemangat senantiasa untuk belajar Al-Quran. Yang kedua siapa? Wa'allamah, orang yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ini bisa kita raih dua model orang baik ini, dua model orang terbaik ini. Pertanyaan sederhana yang muncul dalam diri kita adalah, mengapa kita menjadi orang yang terbaik? Mungkin di level yang pertama itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Jawabannya adalah, siapapun di antara kita yang merasa, ya saya pikir kalau bisa jangan hanya merasalah, yang tahu bahwa kondisi bacaan Al-Quran kita masih kurang. Ya, masih kurang dalam artian mungkin pengucapan hurufnya, mungkin membedakan antara huruf yang dibaca tebal, huruf dibaca tipis, atau dalam mengucapkan huruf-huruf yang mirip. Ya, artinya kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita masih kurang atau berat, atau bahkan tidak menutup kemungkinan. Kalau hasil survei kemarin kita membaca di medsos, di media massa, bahwa ternyata begitu banyak masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran.
Nah, kalau kondisi itu kita alami, maka jangan merasa putus asa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, orang yang masih berat dalam proses bacaan Al-Quran atau bahkan belum bisa membaca Al-Quran, hendaklah mereka menjadi orang yang terbaik. Bagaimana caranya? Belajarlah Al-Quran. Yang kedua, mereka yang merasa diberikan ilmu yang lebih atau ada sedikit ilmu lebih daripada tentang ilmu Al-Quran, maka hendaknya pula dia menjadi orang yang terbaik dengan cara mengajarkannya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang bersama Al-Quran, baik yang belajar ataupun yang mengajarkannya, itu adalah orang yang terbaik, maka ini perlu dukungan. Biasa kalau programnya sudah bagus, kegiatannya sudah bagus, kalau dukungan tidak ada, ini biasanya masalah. Kita ingin menyampaikan bahwa di Aceh ini banyak program untuk mendukung kegiatan Al-Quran. Ada Hifqah, ada Ibqah, yang baru-baru ini juga dibentuk di Banda Aceh juga ada kegiatan program untuk mereka yang hafiz Al-Quran, kemudian ada karantina Al-Quran, dan semua itu saling bersinergi, bukan berdiri sendiri. Nah, diharapkan di sini adalah kalau itu program dari pemerintah, maka ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat plus mereka yang ditugaskan untuk kegiatan Al-Quran. Yang kedua, selanjutnya, untuk mendukung program Quran ini terkadang kita tidak perlu harus menunggu itren peng. Nah, ini penghambat yang paling besar. Saya teringat dulu untuk program kegiatan Quran itu tidak ada gaji khusus dan tidak ada uang khusus. Yang ada apa? Tip-tip urung si gain tak nak minta berquran. Yang jauh laut bertiga mengken pedik boh. Nah, ini luar biasa. Yang jauh belang bertiga mebrih bacut. Yang nam kebun bertiga me bobo kaya bacut. Yang kenyan tagai. Jadi tidak ada sebuah sistem pendanaan khusus. Yang ada apa? Pena yang lebih dari wali siswa yang belajarnya gejuk ke tengku. Di tengku pi hanak leke. Nujuk pijeun, hanujuk pi hanjit, kira-kira menanlah. Atau ada bahasa lain. Artinya apa? Perlu dukungan. Dan kita melihat ternyata program sederhana ini itu hidup di semua lorong. Tidak ada lorong di Aceh ini kecuali ada program kegiatan Quran. Ketika saya menyebutkan kegiatan Quran, berarti banyak hal yang bisa dilakukan dengan Al-Quran. Masya Allah. Bagi mereka yang belum bisa membaca, berarti ada program baca Quran. Nah, baca Quran ini pun ada programnya lagi. Ada pratahsin. Artinya bagi mereka yang belum bisa baca, kalau bahasa sekarang mungkin ikra. Kadang-kadang kita udah dengan ikranya orang merasa kurang dihargai. Maka kita buatlah sebuah kalimat yang lebih terhormat, namanya pratahsin. Padahal ikra cik sebenarnya, memang kalimatnya lebih menghargai, pratahsin. Tapi kita melihat di sebagian negara, ya, menjadikan kitab metode ikra ini sebagai kitab khusus, buku khusus yang digunakan untuk di madrasah-madrasah yang itu adalah dikelola oleh pemerintahan. Jadi yang menemukan ikra ini adalah As'ad Human almarhum. Beliau dengan perjuangannya yang luar biasa, pasca dari metode ikra ini muncullah berbagai macam metode yang mirip ikra. Ada metode wafa, ada metode abatasa, silakan. Alhamdulillah bagus sekali. Tapi kita harus ingat, jasa pertama sekali yang menemukan metode ikra ini adalah seorang ulama dari Yogyakarta. Dalam sejarah disebutkan kondisi beliau itu, maaf ya, apa beliau jatuh atau kondisi apa sehingga beliau sakit, susah tengok kiri, susah tengok belakang. Dan kondisi yang sederhana beliau mengumpulkan lembar-lembar program untuk kegiatan membaca Al-Quran sampai seseorang bisa baca Al-Quran.
Atau metode gampung yang memang luar biasa, yang royot yang manjum jid tabut dengan metode alif ba, tahta, jimha, khodai, alihan titik, ba dimiu, sebuah titik, manuk tarik, terserah apapun lah bentuk kalimatnya. Tai watu, dua titik. Artinya itu kan sebuah proses mengenalkan huruf. Nah ini menarik juga. Dulu mungkin kita mengaji Al-Quran tabuh balik 50 roh murid gureh tiro. Nah ini kita kilas balik sedikit ke belakang iban cara jamun kita tabuk Quran ya. Murid 50 roh tabuh balik gureh tiro. Nah bagaimana sistem belajarnya? Nah ini menarik. Jadi guru ini berfungsi mengajarkan Al-Quran kepada murid yang ada di situ. Nya ditanya sabo-sabo hayak ke perno. Gejak kedua apa firo murid ke perno alif lam mim. Yang pegahanan. Lam leh alih, alih leh alih lam nyan. Na dingang si alih. Alih dingang si alih, mim nyan leh alih lam. Ku ni tanya. Limang ga dekun hanjur desit. Gupurnolam tiplo go hanjur sit gupurnolam nyan dia murid mutuahnya malam nyan dia naik ke mulain to alif lam mim saja ikun lengan di samping hai pu ayat ke ayat saya ke kun tapi nah ayat kedua aja mengai baca Al-Quran pu ikun lengan dia ilong hang ku baca ayat kedua karena tengku golong kepinah ilong ayat kedua. Nah ini menarik sehingga dalam metode Iqra hari ini kita melihat jangan lewatkan halaman kedua kalau halaman pertama belum bagus. Nah ini rahasia psikologi atau dalam proses mengajar Al-Quran. Menyo ayat pun nya hanajib be pindah-pindah ayat kedua bukan. Nyo ke awal kerusakan seseorang dalam belajar Al-Quran. Nah ini mohon maaf nanti mungkin ada program Quran apakah Iqra apapun bentuknya. Nah modelnya mi udah ibu nyanyi kerasa kali lebih hitun. Terjadi diskusi di rumahnya. Ipugah bak mak yang bak ayah, mak, ilongnya kasih tun kerasa. Kamale ilong, kamale ngengen. Nemita si cara supaya ustad longnya bele ilong bak hinan ber mencara. Nah cara musyawarahlah suami istri ya ngemak si gamnyo dua yang kebencara. Cara minta cara. Apa yang dilakukan? Didatangi ustadznya. Hai ustadz mutua, hai tengku mutua. Yo sinya alung kasih tun dan tama-tama Iqra sa kebanjara. Nabi bantuan dia. Kami memang haji ibu bele hinau haji. Ni pindah belahanan ni. Ba Iqra dua haji. Seorang ustadz yang hebat, seorang tengku yang hebat, dia komitmen. Memang drone hana setuju dengan program lombakan, minta lembaga lain, kami selesai. Tapi nya agak-agak sahabat cuy. Tapi lebih baik apa? Buat konfirmasi, buat saling tukar informasi. Kenapa dia saya tidak pindah-pindahkan ke grup sebelah ini? Karena memang dia persoalan pertama pengucapan huruf belum bisa. Termasuk long tuan pemain nafi yang kurang pah tabut. Artinya apa? Kalau proses pengucapan huruf di tahap awal dia belum bisa, jangan pindahkan kepada proses membaca. Lalu naurun ke kamu tukar mutukar dengan yang kesalah ya tabdilul huruf terjadi huruf yang tertukar ijajul jilatil arju jiljalha yang beri bom tukar hurufnya saharuji idza karena kau yang hanji gekeun za yang gekeun tok sabah guys jim gekeun sehingga bak surat Al-Zalzalah ayat punnya mandum jim goyan ija jul jilatil arju jiljalha yang karbahan yang kita berat rubah pakan seharusnya dibaca za dia membaca ja kasabo yang salah jali salah rayu duka huruf karena salah rayu kan nal heboh paling kurung pertama mutuka huruf yang kedua menguring huruf, yang ketiga bertambah huruf. Tiga, bertukar huruf, ya, bertambah huruf, berkurang huruf.
Qul huwallahu ahad. Nyahoy demang. Bertambah huruf. Ahadun. Tidak ada alif di situ, tidak ada mat di situ. Qul huwallahu ahad, selesai. Bahkan cik payah dah baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang madu mentambah huruf ini. Ada juga kita mungkin salat, waktu duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nyan panjang fialih hiji nambah akhir akhirnya. Nah huruf ya. Ya ana taala lung ya mutakalim wahdah mi ana taala. Yang ya ini bermakna saya. Rabbi ghfirli, ampuni saya. Mangki banjaram teu dakeun hanap panjang nan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Thau pampun, thau bi sayang, thau bi rezeki hanam thau. Gara-gara gadah tiale. Nah, itu masuk kepada tarkul huruf. Tertinggal huruf. Atau ada orang baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, putuh juinan. Apa yang terjadi? Tarkul huruf. Gak ada huruf ya. Ibnu tamah. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kapan yang bata goyan? Yang tamah huruf. Yang kedua bertukar huruf. Yang kedua berkurang huruf. Atau yang ketiga bertukar huruf. Tiga-tiga sudah saya sampaikan contohnya. Jadi saya ulang. Untuk kita ukuran bisa mengaji Al-Quran, paling kurang jangan terjadi 3 kesalahan itu. B bertukar huruf, B bertambah huruf, B berkurang huruf. Amanu, orang-orang yang beriman. Nawe mate ba ujung nu. Kemudian dakeun amanu, hana mate we, kasih orang beriman. Atau badahkeun kadang-kadang muplieu, museret. Wa man kana, seharusnya wa man kana. Tapi museret. In kuntum, jadi meseret. Ba meseretnya bertambah huruf. Nah, ini kaidah dasar. Saya pikir dengan waktu yang sangat singkat mungkin saya hanya menyampaikan beberapa saja. Intinya, kalau kita merasa kurang dalam membaca Al-Quran, jangan merasa putus asa. Jangan merasa rendah diri. Karena di situ ada peluang bagi kita menjadi orang terbaik. Caranya bagaimana? Ja'bud. Nah, maka di awal tadi kita menyampaikan mudah-mudahan pemerintah kita bersemangat dengan program Al-Quran, masyarakat kita bersemangat dengan program Quran, ustadz dan tengku-tengku kita bersemangat dengan program kegiatan Quran. Kenapa? Di sana ada peluang menjadi orang yang terbaik. Nah, ini baru proses membaca. Belum lagi nanti proses menerjemahkan Al-Quran. Ada qari baca Quran. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Pro-pro-jaro lambung-lambung piah. Pertanyaan, puarti ayat yang bacaan. Pakai pro-pro-jaro, pakai lambung-lambung piah. Di sana sedang diceritakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka ahli neraka. Puji kita pura-pura jaro, puji kita lambung-lambung piah. Seharusnya di situ kita menangis. Seharusnya di situ kita introspeksi. Mudah-mudahan long baik kerja kurung kafe. Long kan urung kafe. Berarti baik nasifah kafe. Artinya di situ perenungan. Kan lambung piah enan. Kan pura-pura jaro. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak sekali masyarakat kita, termasuk kita mungkin, ya, hanya mempompu arti yang dibacanya. Nah, ini persoalan. Maka kalau pikir
Le program tanya bersama Quran, membacanya baik dengan tartil, dengan tilawah, kemudian belajar terjemah Al-Quran. Masya Allah. Tingkatkan lagi, belajar tafsir Quran. Masya Allah, hari ini kita lihat di semua masjid sudah ada halaqah kajian tafsir. Masya Allah. Paling kurang tafsir Jalalain yang paling kurang. Kenapa tidak ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Ibnu Katsir. Banyak sekali tafsir-tafsir yang harus kita baca. Untuk apa? Menghadapi putra pesan dalam Al-Quran kegedanyo. Nah, setelah itu kita tingkatkan lagi. Apa? Satu kalimat kita tahu dari Al-Quran, maka amalkan. Misalnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu benar. Seluruh isi Al-Quran itu hak. Seluruh isi Al-Quran itu dari Allah. Tidak mungkin bohong. Artinya apa? Kalau ada orang ini meragukan Al-Quran, kita orang yang pertama membela Al-Quran. Kalau ada orang yang melecehkan Al-Quran, kita orang pertama yang membenarkan bahwa Al-Quran itu benar. Tak boleh dilecehkan, tak boleh dihina. Jadi ini kita amalkan baru satu ayat. Kenapa? Di dalamnya itu semuanya benar, tidak ada keraguan. Selanjutnya, ketika kita sudah merasa nikmat ketika mengamalkan Al-Quran, kita merasa nyaman. Ya, isi yang ada di Al-Quran kita amalkan walaupun sedikit-sedikit. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah mendakwahkan Al-Quran. Inilah tadi masuk tadi. Bagi kita yang punya kelebihan ilmu tajwid, ajarkan Al-Quran kepada orang yang belum bisa baca Al-Quran. Bagi kita yang diberikan kelebihan ilmu tentang tafsir, ajarkan tafsir pada masyarakat. Termasuk ada cabang ilmu Al-Quran yang jarang dipelajari, tapi buat fakultasnya, yaitu ilmu qiraat. Padahal penting kan? Dengan biasa sampai no, dengan baca qiraatnya kayak belum qiraat lain. Nah, ini persoalan. Contoh misalnya, coba kita niru Sudes misalnya. Habis itu kaimalah mendum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana salahnya? Vokal hurufnya, tamamul harakahnya dari alhamdu ditamam ke alhamdu. Lillahi lillahi. Rabbil alamin rabbil alamin. Kaimalah. Nah, jadi dalam keadaan baca Quran nanti ada imam-imam qiraah yang harus kita ikuti. Mem duka. Kayo na jamun tabu kampung adu balai. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ula. Jadi gadah kaedah di. Nah, jadi be parah lo menjadi dengar menyona urung but pada bulan Ramadan. Nyan mandum modal itu bidinan. Nyaw salah. Yang boleh dah teliti. Pu salah urung but atau talah tanya hana ada tegur atau na ada tegur hana dengar atau salah. Salah ada pengacara ke hana urung but. Yang bisa lah. Nah, ini bagaimana? Saya fikir kita perlu sinergi. Ya. Wahaput, wahalapan, aparatur kampung, imam syi, dengku imam, kita musyawarah. Apakah dibutuhkan ada orang yang menyimak satu orang saat mereka baca Quran? Ataukah dipilih orang-orang yang baca Quran yang bagus? Silakan. Yang penting baik ada hurung bud. Sebab biasa aja mereka ada pegang program bud, biasa ada hurung. Padahal Rasulullah juga belajar Al-Quran terbaik, mengajar Al-Quran juga terbaik. Tapi ada orang yang alergi. Program rapat hadir, khawri hadir, mandum program hadir, tok sabah program yang hadir, tahsin Quran. Ilung mana menyuka program Quran, meja ranuku nalung likut. Betul, tajak naluku yang jauh likut deh. Nah, ini masalah. Maka kita merindukan program Quran ini hadir di semua level kehidupan masyarakat. Buno bak lorong, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah hadirnya lembaga-lembaga pengajian luar biasa. Tapudik dalam kegiatan Quran di masjid, tapudik dalam program kegiatan Quran bak kanto, damang pun
dung sumayang le mandum but Quran masing-masing tiro sabuh ayat bele menyolo haitem sabuh ayat dan cara juga sabuh ayat dan apa betul singa sabuh ayat singa sabuh ayat singa sabuh ayat maka dikalikan setiap hari dengan istiqomah satu ayat akan bagus bacaan Al-Quran kita. Setelah program baca Quran bagus, tengku kiai ustaz kamu nak tambah program lain, kenapa tidak tambah program terjemah Quran. Ternyata enak kok bersama Quran, tambah lagi program kegiatan menghafal Al-Quran. Tapi saya tidak bisa hafal, juga jangan banyak-banyak, satu hari satu ayat aja. Satu ayat tidak bisa, satu hari satu kalimat. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu 3 hari hafalnya. Menarik ini programnya. 3 hari. Hari pertama dzalikal kitab sadaqallahul azim. Dulu sebuah kalimat dong. Urut kedua la raiba fi sadaqallahul azim. Urut kedua hudal lil muttaqin. Kasih. Jadi sebuah ayat le urut hafal. InsyaAllah bisa. Itu program selemah-lemah iman. Baik jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan tentunya kupasan singkat yang saya berikan ini belum lengkap, tapi setidaknya mengajak kita, menggugah kita. Mari kita menjadi orang yang terbaik bersama Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkannya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.